Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Horas madihamu saluhuna. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 10. Beginilah bunyinya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sering kita jumpai di dalam surat-surat Rasul Paulus untuk menggambarkan pelayanan yang baik, menggambarkan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Paulus mempergunakan beberapa metafora atau penggambaran atas dirinya. Boleh itu kita lihat Bapak Ibu, Paulus menggambarkan dirinya sebagai ahli pertanian, di mana ketika perpecahan terjadi di jemaat Korintus, di mana di sana ada 4 golongan, ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Petrus atau yang disebut golongan Kepas, dan juga golongan Kristus. Keempat golongan ini menunjukkan bahwa telah terjadi perpecahan di tengah-tengah persekutuan umat Kristen ketika itu. Sehingga Paulus mengatakan bahwa dialah yang menanam, Apolos yang menyiram, dan Kepas yang menyiangi, tetapi yang memberkati, yang menjadikan buahnya adalah Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tak seorang pun seharusnya menonjolkan dirinya masing-masing, karena penonjolan diri cenderung mengarah kepada pengkotak-kotakan atau perpecahan. Dalam perkembangannya juga ternyata Paulus menggambarkan dirinya sebagai ahli bangunan. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, bahwa memang jemaat Tuhan kaya dengan berkat-berkat rohani, kaya dengan anugerah dan berbagai kelebihan di dalam kehidupannya untuk melayani. Paulus mengatakan seperti apapun kelebihan, seperti apapun karunia rohani yang kita peroleh dari Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi pelayan, untuk melayani, Paulus dalam hal ini menggambarkan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan, di mana ahli bangunan yang bijak dan berhikmat harus fokus kepada dasar atau pondasi bangunan tersebut. Karena setinggi apapun bangunan, semegah apapun bangunan, jika pondasinya tidak kokoh, tidak kuat, maka bisa seketika akan rubuh dan hancur. Demikian juga persekutuan kita di tengah-tengah umat percaya, Bapak Ibu, bahwa pondasi dasar bangunan iman kita adalah Yesus Kristus. Karena tidak ada dasar yang lain. Oleh karena itu, berbahagialah, bersukacitalah jika saya menjadi bagian dari pelayanan dan juga menjadi bagian dari alat Kristus untuk membangun jemaatnya. Marilah kita Bapak Ibu, motivasi kita untuk
melayani itulah dengan didasari oleh Kristus, oleh kasih, sehingga jemaat Tuhan akan semakin kokoh. Bersukacitalah, berbahagialah menjadi bagian dari pelayanan di tengah-tengah persekutuan orang percaya, dan tetap jadikan fokus pelayanan kita, fokus pelayanan kamu dan saya adalah Kristus, sang pemilik gereja. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja, tunjukkanlah bahwa motivasi kita untuk bekerja, motivasi kita untuk berkarya adalah Kristus, sehingga berkat akan melimpah. Tinggalkan ego pribadi, tinggalkan ego sektoral, karena itu hanya membuat suatu perpecahan dan pengkotak-kotakan. Selamat berkarya, selamat melayani, selamat membangun iman di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Engkau memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita, dan Engkau juga memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani, untuk bekerja. Biarlah Tuhan karunia-karunia rohani yang Engkau berikan kepada kami persembahkan untuk pelayanan dan pekerjaan kami, yang semuanya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan kiranya iman kami semakin kokoh, karena pondasi iman kami adalah Kristus, tidak ada dasar yang lain. Berangkatkan kami dalam pekerjaan kami satu hari ini, dalam pelayanan kami satu hari ini, membangun iman, membangun persekutuan yang didasari oleh dasar yang tunggal itu, yaitu Kristus Yesus Raja Gereja. Kami berdoa juga untuk semua anggota jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan dasar kami untuk melakukan pekerjaan hari ini. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas!